3 kita setidaknya dapat 3 foto berarti ya? Lumayan buat pas foto lu kan, Jan, bentar lagi Lumayan. kan lu merit, lumayan buat pas foto tinggal ganti background warna biru atau merah aja. Mau aminin juga belum ada jodoh ya guys, jadi Kan mending kita aminin ke dulu, in-game saja. aminin dulu. Puerto Paraiso menuju ke arah Monte Nuevo, O2O. Ini menurut gua agak cukup sulit ya, pas untuk teman-teman yang mengarah ke bagian atas nih, mungkin Dewa United Al Azhar, Bonafide ke Cruz Deval, ini cukup jauh kalau dari jalur pesawatnya nih pas. Ya tapi worth it kalau misalkan circle-nya ke arah atas, Jan. Kalau circle-nya ke atas ya, lu Mhm. gaspol aja buat looting di arah El Azhar, ya Cras del Valle atau Torre Ahumado, bahkan Campo Militar pun nggak masalah kalau circle-nya ke atas. Yang jadi masalah kan kalau flag pad kayak gini, circle-nya ke bawah. Untuk tim-tim yang turun di arah El Azhar, Cras del Valle, La Cobreria itu akan memakan waktu cukup banyak. Lu akan rebutan vehicle di awal, lalu effortnya lagi menuju ke drop zone awal lu, plus lo harus berhenti dulu di beberapa shake-shake atau scrapingan-scrapingan area yang bisa di-looting meminimalisir kalau misalkan tiba-tiba rotasi lo dipotong sama orang dan ternyata circle menuju ke arah atas. Ini berarti memberikan support untuk tim-tim yang turun di La Cobreria, Water Treatment, Crater Fields, mana lagi El Azhar, Water Treatment, bahkan ini bakal ke-support banget dengan posisi zona yang seperti ini. Karena cukup sentral ke arah bagian atas ya. Namun yang menjadi menarik juga tadi kita bahas panjang nih sebelum masuk ke game di mana Bigetron di bagian Pekado ternyata FA Slayer yang mungkin di beberapa turnamen ke belakang mereka turun di sana tidak kontes secara langsung. Mereka memilih pindah ke arah bagian Graveyard dan keunggulan menurut gua untuk di zona pertama ini untuk Red Alliance sendiri bisa memaksimalkan loot mereka bersamaan dengan beberapa tim juga dengan tempat-tempat yang mereka inginkan kayak Genesis Dogma kali ini yang ada di layar kaca kita Impala menjadi milik mereka nih pas. Ya, karena yang diperebutkan bukan hal yang sedikit Jan jumlah hadiahnya. Untuk Mhm, total hadiah kan tadi ada 55 juta, tapi kan buat di grand final itu ada betul. 40 juta rupiah yang dibagikan. 20 juta untuk championnya atau juara pertamanya, juara 2 10 juta, juara 3 5 juta, juara 4 2 juta. Itu lumayan banget buat diperebutkan tapi di arah yang lain ternyata what What? a nade berhasil mendapatkan satu pemain tadi Mace, sorry bukan Mace. Tapi dari tim Badut harus kehilangan pemain pertama mereka, bahkan dua pemain mereka diamankan, ditumbangkan. Ini bukan hal yang bagus untuk tim Badut. Betul, tadi Bonafide luar biasa banget. Kalau kita berbicara biasanya ada split fire, crossfire. Ini cross nade loh. Dari dua jendela yang berbeda, satu memberikan knockdown atau knockout, satu lagi langsung knock end. Dan ini menjadi sebuah situasi buruk bagi tim Badut memulai hari dengan kehilangan dua player karena berikutnya DBS memang sakit sekali kalau memainkan dengan close quarter combat sebagaimana yang digunakan oleh Bonafide Esport tadi Pasta. Ya, tapi lo lihat lah, ada beberapa tim memang ataupun player yang akhirnya sekarang dengan drop M249 di area-area perumahan. Pokoknya udah nggak dari supply box lagi lah, udah nggak dari airdrop lagi. Ini ngebuat meta baru loh, Jan. Menurut gua ya, ini menurut gua. Kalian juga Mhm. bisa boleh beropini apapun, berasumsi apapun. Tapi kalau menurut hemat gua nih, menurut pendapat gua, 150 peluru itu enough. Sumpah, itu enough, cuy. 150 peluru walaupun ada sedikit nerf yang terjadi di M249, tapi 150 peluru kalau pakai extended ya, itu menurut gua Mhm. too much, cuy. Lu Nah, nggak bisa itu dia. kemana-mana di pre fire nih 150 peluru, sementara dua player lain atau satu player lagi ngeflank. Lu nggak bakal ngedenger step orang yang ngeflank kalau misalkan di braided M249. Betul banget. Tadi sebenarnya gue langsung mau counter lu nih pas. Menurut gue bahasa enough itu terlalu underestimate karena M249 di nerf pun masih sangat overpower menurut gue. Ditambah ini, kita kan ingat sekarang udah hardcore ya. Dimana aim Heeh. assist off dong. Oleh karenanya Oh iya, betul terbatasnya betul. peluru misalnya di M4 di Scar L yang hanya 40 untuk close quarter combat bisa diantisipasi oleh M249 yang pelurunya banyak sekali. Jadi walaupun 1 2 3 peluru nggak kena, peluru-peluru berikutnya masih bisa untuk dikontrol dan masih menjadi salah satu ancaman berbahaya lah untuk close combat dengan M249 ini. Iya, horor banget. Apalagi kalau misalkan yang make M249 ini bukan untuk ngehit, bukan untuk nyari damage gitu ke musuh. Buat Hmm, buat pre fire aja. Buat ngasih hmm. tembakan peringatan aja itu menurutku udah too much banget dengan 150 di klipnya M249. Rambo is Rambo cuy, nggak mau di nerf kayak gimana pun dengan jumlah peluru yang seperti itu, orang pasti ketar-ketir, nggak akan keluar dari kompor mereka, dari defense areanya mereka, entah itu di broken wall kek, entah itu forting mobil kek, atau itu
itu aja nggak berani keluar, apalagi yang di pohon. Lu tahu sendiri pohon di Miramar Waduh. tipis-tipis. Iya betul, agak kurang gizi memang ya pohon di bagian Miramar karena airnya sedikit. Jadi M249 emang serem banget, tapi karena Pasta udah mancing nih bahasan 249. Satu lagi sih pas menurut gua yang sekarang jadi meta oleh para player, terutama para entry Apa tuh? fragger nih yang masuk-masuk ke pertahanan lawan. Nih dia langsung dilatih oleh Hands for You. UMP loh. UMP juga kuat banget ya mengganti peluru dari 9mm ke arah ACP. Ini bahasan lama tentunya ya. Tapi kembali lagi menarik untuk dibahas karena pro player nih sekarang benar-benar menggunakan UMP sih ketimbang misalnya AKM yang digunakan oleh Noox. Banyak banget yang memilih untuk menggunakan UMP karena mungkin SMG ya fire rate-nya atau fire speed-nya tinggi, close combat-nya jadi semakin kuat, dan itu menurut gue pilihan yang cukup menarik juga dilihat dari komunitas PUBG Mobile kali ini pas. Sama sih kayak waktu ada zaman Vikendi masih masuk di kompetitif, lu pilih M4 atau G36C? Lu Iya pilih iya. mana tuh? M4 apa Kalau gue 36C coba? G36C. Gue Nah G36C. iya kan itu balik lagi ke Mhm. perspektifnya gitu. Cuma entah kenapa Betul. ya emang gue perhatiin sekarang UMP bakal menjadi pilihan utama gitu. Biasanya orang ngebawanya itu entah M4 sama UMP, AK sama UMP, tapi balik sih kalau dapat M4, lu misal ada AK sama ada M4 gitu dan M4-nya full attachment, apalagi attachment-nya kayak gripnya sesuai yang lu pengenin, pasti lu bakal prioritasin Hmm, ambil M4-nya, satunya lagi ambil UMP, AK-nya ditinggalin. Untuk beberapa player betul ya, betul. kecuali emang yang udah AK mania, ya udah apapun itu pokoknya AK yang bakal dipakai. Iya, karena kembali lagi sih selalu ada plus minus ya memang dari semua senjata. Namun mungkin dengan banyaknya player sekarang yang menggunakan UMP, lebih banyak juga konten yang di-share-kan, bagaimana kontrol recoil-nya, kemudian juga keunggulan dari ACP dan lain sebagainya. Karena ya tadi itu dia, semuanya memang tergantung lagi balik lagi ke player. Dia cocok apa enggak dengan pelurunya. Namun berbicara cocok, ada pertemuan nih kayaknya. Ada jodoh antara tim nomor 10 comeback juga dengan tim nomor 9 Tang City Esport yang udah berkata satu sama lain nih pas. Ya tapi ruginya kayaknya buat tim 10 deh buat comeback. Ini cuma sendirian, sementara Mhm. kalau kita lihat di minimapnya ini kayaknya 2 pemain siap dari tim Tang City Esport, bahkan gak hanya 2 pemain mereka yang sudah Wah, touchdown terlebih dahulu, bahkan ada follow up dari 2 pemain lainnya. Ini akan ngebuat Rian sedikit ketar-ketir karena sudah mulai mendengar bunyi Fikil yang bakal masuk bersuka rumah panjang. Satu pemain stepnya sudah mulai terdengar dan Rian juga memberikan stepnya di bagian atas. Ini akan membuat pemain-pemain dari Tang City tentunya akan lebih percaya diri lagi, vaulting menuju ke bagian luar kali ini. Sedikit memberikan free fire tapi 2 pemain harus dihadapi, mendapatkan 1 pemain namun tidak untuk pemain berikutnya. Too much player yang harus dihadapi oleh Rian, 1 pemain dari comeback team. betul. Ini dari Tang City comeback, sorry dalam artian body sistemnya cepet banget ya untuk dilakukan dan di lain pihak justru comeback yang melakukan split lagi dan lagi kerugiannya memang seperti itu sih. Terculik tentu akan cukup sulit untuk dilakukan revive apalagi di backup karena split mereka cukup jauh. Sedangkan dari Tang City tadi walaupun ada split mengirimkan 2 scouter ke arah bagian depan, informasi sempurna didapatkan, backup dilakukan dan 3 player tersisa untuk tim comeback kali ini walaupun udah 1 kill mereka dapatkan, namun kembali lagi masih di awal-awal tentu tidak terlalu baik untuk mereka. Wah, ini yang seru. Kita ngeliat Bigetron bertemu dengan Eagle 365 di mana Eagle 365 menjadi tim yang lagi panas-panasnya di mana 1 pemain dari Eagle sudah berhasil diamankan. Anthem berada di bagian rooftop sementara Ryzen akan langsung push dan ini dia combo baru kita antara Ryzen dan juga Yuhai. Di sisi lain Catalyst berhasil diamankan. Wah, Split push position dari Bigetron dan berhasil meratakan 3 pemain dari tim Eagle 365. What a nice play dari Red Aliens. Combo baru Yuhai dan juga Ryzen. ini sebenarnya di awal jadi kekhawatiran gue loh pas karena dua-duanya ini kan benar-benar penembak jarak dekat gitu ya. Gue takut ke dalam artian nanti gameplay dari Bigetron dengan UI yang baru bergabung ini nggak bisa sinkron. Namun tadi lihat gimana split dari Ryzen di bagian kanan, UI di bagian kiri. Ini udah kayak satu sinkronisasi yang aktif dan akhirnya Eagle cukup kelimpungan. 1 melawan 2 dengan shoulder pick kadang masih bisa dimenangkan. Tapi kalau tadi udah split kayak gitu udah sulit banget sih untuk Eagle dan bahkan Eagle kehilangan 3 playernya, 3 elimination atau kill point masuk untuk Bigetron Red Alliance. Iya, gua tuh ngelihat apa ya, ngelihat Yuhai sama Ryzen udah kayak nonton Tsubasa zaman dulu tuh nggak lu? Kombonya Betul. Hyuga sama siapa tuh temennya satu lagi di Toho yang Aduh, di rambutnya Toho ya. tipis, gue lupa namanya siapa. Kayak karakternya gitu, Hyuga tuh Ryzen-nya, satunya lagi tuh Yuhai-nya, yang Yang soft lebih boy kalem soft kan? boy gitu kan, Iya, yang lebih kalem betul, gitu. betul. Betul, betul, betul. Oh my Aduh god. Ayo dibilangnya teman-teman. dibilangnya apa ya? Pasangan apa ya gue lupa. Kalau Tsubasa sama Misaki kan pasangan emas kan.
Kalau Hyuga Emas, tuh ada betul. sebutannya juga, gue lupa sebutannya pasangan apa gitu. Oke, silakan Ntar coba lanjutkan sambil Kes, Pas. Saya browsing-browsing akan coba atau cari. buat temen-temen yang tahu bisa langsung DM kita berdua nih supaya kita langsung teringat dan langsung ngomongin di live stream. Betul sekali. Karena kan udah ada pasangan emas, misalnya tadi Tsubasa Misaki. Kemudian di Bigetron sendiri udah Bener, ada Tachibana bersaudara kan. betul. Kayaknya pas sih untuk masukin dari Tsubasa lagi nih ya ke arah Bigetron Red Alliance. Karena tadi bener-bener cocokologi yang on point menurut gue dari lu sih Pas untuk si Ryzen dan juga Yuhai kali ini. Gue lupa itu pasangan apa gitu namanya. Pokoknya kalau pasangan emas tuh Tsubasa terlalu soft boy, Misaki terlalu soft boy juga. Nggak cocok sama karakternya Ryzen sama Yuha itu nggak cocok. Itu cocoknya Hyuga sama satu lagi tuh, anak Toho juga. Hikaru, Waktu oh di Toho apa waktu di mana Matsuyama ya? nggak sih? Hikaru Matsuyama bukan Matsuyama sih? yang Satu mana lagi ya? tuh. Nama kombonya Apa dulu ya? dah, itu yang paling penting tuh. Kombonya dulu Nama ya. kombonya Iya, tuh. memang Heeh. memang saya dan Pasta ini suka throwback guys. Ini pasti ada yang ngomong, ah casternya apaan sih nih? Ini PUBG bukan Tsubasa woi, beda lagi. Ya kan kita menyambung-nyambungkan gitu guys, biar kita ngasih Betul. istilah-istilah baru gitu loh. Tipis-tipis boleh lah ya. Tipis-tipis boleh lah, tipis-tipis. Mm-mm. DM ya, DM guys ya. Kita penasaran banget nih. Gua lupa, gua tahu kalian di luar sana juga pasti ada yang demen banget buat nonton-nontonin Tsubasa zaman dulu pasti. Iya, betul banget. Dan mungkin apa Pas yang biasa lo katakan? Back to the beat. Back to the game. Kali ini kalau kita lihat di bagian Nah, gudang dewa sudah ada tim nomor 8 yaitu tim Barusa yang tadi juga perform cukup bagus. Tampil dengan begitu meyakinkan untuk di game yang pertama. Ingat ini hanya 6 game, hanya 1 hari untuk final di Aux Series Tim PUBG Mobile Championship. Mereka harus memberikan 6 game yang terbaik, adaptasi dan ngebuang gamenya tidak boleh terlalu banyak. Ngebuang 1 game menurut gua cukup, tidak boleh lebih dari 1 karena 5 game lainnya harus digunakan untuk mengejar ketertinggalan poin. ya, itu dia yang harus dilakukan oleh mereka karena bagaimanapun prize poolnya tidak kecil yang diperebutkan dan juga ada pride ya karena Series ini udah season keempat tentunya bisa menjuarai dari season keempat ini menambahkan lagi sepak terjang positif tentu dari tim tersebut untuk bisa berlaga mungkin nanti di Series Championship berikutnya di season-season yang akan datang. Dan kali ini zona kedua sudah terbuka. Gue lihat pergerakan dari Aura dari bagian high ground udah terjadi. Dari tim nomor 8 juga yaitu dari tim Barusa pun akan mulai bergerak karena lagi dan lagi yang gue katakan di awal ya, dengan game yang terbatas. Tentu banyak tim yang memang akan berusaha masuk ke arah bagian sentral, amanin tempat terlebih dahulu, setidaknya secure placement, baru berupaya semaksimal mungkin mendapatkan elimination atau kill point dari tim-tim yang ada di sekitarnya. Betul, dan kalau kita lihat lagi di mana ada GD yang sudah mulai berotasi juga. Ini GD agak sedikit kalem kalau kita bandingkan dengan apa yang mereka lakukan di game pertama di Wrangle tadi, di mana mereka sudah mendapatkan 1-3 kill ketika memasuki menit yang ke-10. Tapi kali ini di menit ke-13 mereka belum mendapatkan poin sama sekali dari drop zone awal mereka sampai mereka menuju ke checkpoint berikutnya. Udah circle 3 Ya loh. itu betul, itu dia. Karena mungkin menurut gue ya Geras Dogma kan bergerak dari Impala, jadi nggak bisa langsung masuk ke arah bagian tengah, maju ke arah bagian atas dulu, dan baru tadi kita lihat rotasi ke arah bagian circle 3. Dan berbicara peperangan, Tang City yang tadi melakukan fight dengan tim nomor 10 itu comeback. Kali ini ketika masuk di entry zone-nya, mereka udah terhadang oleh beberapa tim yang lagi dan lagi. Momentumnya adalah pergerakan tim yang tengah semakin ke tengah, yang baru masuk mereka nggak boleh serta-merta langsung masuk. Bisa jadi kalau mereka terlalu terburu-buru, justru jadi tembakan atau menjadi target dari tim-tim yang udah dapat di bagian tengah nih Pas. Ya, dan ternyata rotasi yang mereka lakukan lebih memilih untuk menuju ke arah utara. Karena mungkin Mm-mm. circle-nya ke arah utara ya. Ini HDP udah mulai ditinggalin. Tadi circle ke arah atas. Berarti ada di atasnya power grid kah ini? Ini ada di atas San Martin ini, kalau bisa gua katakan ya, karena ini adalah bagian dari yang tempat kayak listrik Stravo gitu loh yang dimiliki oleh San Martin, dan Bigetron tadi udah touchdown di sana, dan bahkan ada Aura juga nih Pas yang berdekatan. Ada Jexi yang sendirian saja, dan kemarin baru berulang tahun ya Jexi ya. Betul. Happy birthday by the way untuk Jexi. Yap. Tapi hadiah ulang tahun diberikan oleh Bigetron dengan granat yang begitu meriah. Ryzen lihat udah berapa banyak utility yang dilempar berarti ke arah Jexi, namun belum ada cicilan damage yang masuk ke arah Jexinya. Bahkan tidak hanya Ryzen yang ingin memeriahkan ulang tahun dari Jexi, tim lain pun dari arah belakang, dan tiba-tiba backstep untuk tim Bigetron datang dari BCS Topaz ke arah Bigetron, namun belum ada yang tumbang sama sekali, hanya memberikan cicilan damage ke arah 3 pemain dari BTR.
Betul, justru tadi dari Bigetron bisa memberikan sebuah knockdown ya ke arah pergerakan dari tim yang di bagian kanannya. Lagi dan lagi awareness mereka masih cukup tinggi untuk dibangun. Dan lihat teman-teman semua, ketika zona mengarah ke arah bagian kota besar sebagaimana San Martin, ini langsung diisi. Langsung diisi dengan banyak player dan kotanya cukup ramai. Sementara tempat lain Livescape meledak oleh Tang City Esport tadi. Satu playernya pasta. Betul, berarti Livescape kehilangan satu pemain lagi. Last man standing kali ini untuk Livescape karena mereka udah kehilangan dua pemain di awal-awal tadi Jan. Dan ternyata di arah sekitar San Martin, oh circle-nya ke arah HDP berarti Jan. Ke arah kanan Karena kan. HDP, Dan betul. kalau kita lihat di arah San Martinnya itu udah mulai ke arah TK, ke arah gudang bata yang biasanya menjadi checkpoint dari rotasi orang yang keluar dari HDP ke arah San Martin kalau kita ngomongin di klasik. Iya betul banget, dan kali ini sebagaimana Pasta tadi ungkapkan, BCS ya menjadi tim yang sudah mendapatkan tempat tersebut, tinggal holding position aja untuk sementara waktu. Dan Hacienda benar sekali menjadi zona kali ini. Terlihat di bagian minimap kita udah ada FS Slayer, dan kalau nggak salah tim warna kuning tadi adalah Dewa United yang kali ini diberikan pressure oleh FS Slayer. Ini adalah kompon yang menurut gua sekarang menjadi cukup kuat ya, karena memang berada di atas bagian dari HDP dan berupa rumah bata juga nih Pasta. Yap, dan ternyata tadi No Mercy berhasil mendapatkan satu pemain, bahkan Luxi sudah dipulangkan ke arah lobby. Bigetron hanya menyisakan 3 pemain mereka. Ternyata Aura bisa memberikan counter ke arah Bigetron, atau mungkin karena memang terdistract karena tadi bener-bener digangguin banget setup dari Bigetron oleh BCS Topaz yang sudah menempati bagian gudang bata atau bangunan bata yang ada di arah San Martin. Iya, dan ini dia apa yang tadi diungkapkan Pasta ya, rumah bata, gudang bata, atau apapun sebutan dari komunitas benar-benar didapatkan oleh BCS. Dan berarti entry nih ya dari arah jam 7 ini ramai banget. Aura yang kembali lagi ke tempat mereka, Bigetron yang touchdown di sini, BCS, dan bahkan ada beberapa tim juga sekarang touchdown. Dan di tempat lain Bonafide tadi ya juga ada satu player yang dipulangkan, dan bahkan Livescape pun pulang ke lobby karena tadi misalkan hanya satu orang, ternyata Bonafide juga dipulangkan ke lobby. Dua tim TMPL nih pas pulang duluan di zona keempat kali ini. Ya ini emang barbar banget sih dengan circle yang tiba-tiba random, flag pad-nya di bawah, circle-nya ke atas. Sudah pasti bakal chaos banget, dan ternyata Aura diganggu oleh tim lain. Berhasil diamankan satu pemain Aura, Jaden kali ini tumbang dan akan di revive tergantung dari momentumnya apakah dapat. Ternyata tidak, diganggu oleh tim lain. Fab mengganggu pertempuran antara Aura dan juga Bigetron, sementara Ryzen masih bertahan di bagian kontainer kuning menunggu rotasi dari tim Aura atau Ryzen yang memang ditugaskan menjaga pemain-pemain dari Aura. Wow, ini berarti ada tugas yang cukup berat ya, karena tadi dari Bigetron udah kehilangan satu orang. Ada penjagaan dari Ryzen ke arah bagian atas, kemudian juga tempat-tempat lain. Tapi kali ini Genesis Dogma melawan dari Dewa United. Ada Denti cukup matang ke arah Hands. Hands ter-knockdown di sana. Walaupun ada balasan knockdown juga, berarti trade terjadi antara Dewa United dan Genesis Dogma Kids. Steve Boy langsung menjaga ke arah bagian depan. Maksudnya mungkin untuk melakukan revive, tapi perangan masih berlangsung. Nate dilemparkan lagi, cukup tinggi, melambung, tidak on point. Nate kedua cukup dekat. Hands the Public bisa di revive. Lihat Nate-nya banyak banget, bahkan belum berakhir. Nate berikutnya ada lagi. Satu demi satu, 4 Nate dilemparkan. Dan bahkan kali ini ada balasan Nate karena Nate di belakangnya. Oh my god. Itu tipis banget. Ini perang granat. Oh Sumpah, my god, gue Mas. begitu menikmati lemparan-lemparan setup granat yang dilakukan oleh GD maupun dari Dewi yang saat ini mereka masih mempertahankan tempat kekuasaan mereka, dan mereka nggak bisa terlalu lama melakukan hal tersebut. Zona pun akan bergerak dalam 40 detik lagi, jadi mereka nggak bisa lama-lama. Mereka harus selesaikan fight ini dengan cepat, atau mereka hindari fight-nya, fokus untuk menuju ke checkpoint berikutnya. Tapi kayaknya dari kedua tim masih agak sedikit ngotot, dan akhirnya GD memundurkan mobil mereka ke arah belakang karena mungkin mereka sudah tidak punya banyak vehicle lagi. Betul, ini objektif play yang dibangun oleh GD menurut gue luar biasa ya. Mereka tarik mundur dulu, sementara Dewa tadi gue lihat justru kelimpungan karena vehicle udah mulai hancur satu persatu. Dan kali ini Star menjaga di bagian belakang. Ini adalah sebuah game body system yang sangat luar biasa menurut gue dari Genesis Dogma, karena mereka tidak mengurangi awareness-nya, tetap menjaga di bagian belakang, dan bahkan vehicle-nya diamankan dengan sempurna. Nate the Minute sebentar lagi akan dilemparkan kembali lagi mungkin dari Booms ke arah bagian depan, karena ada dua player dari Dewa United yang menjaga di bagian sana. Steve Boy udah cukup low HP, belum ada backup yang terjadi. Booms first aid terlebih dahulu, tapi dalam beberapa waktu depan gue lihat akan ada push yang cukup komit. Booms maju ke arah bagian depan melawan Steve Boy, satu orang, tapi lihat body system yang dari GD terlalu cepat, tidak bisa diantisipasi, dan bahkan memulangkan ke lobby satu player dari Dewa
Dewa United. Akan ada rotasi yang cukup dibangun oleh Dewa United dan Genesis Dogma tahu ini juga momentum mereka untuk revive dan baru masuk ke zona berikutnya setelah Star mungkin mengamankan dari tempat yang mereka inginkan. Bener, strategi yang bener-bener rapi banget dilakukan sama GD kali ini mengirimkan satu pemain mereka bahkan di arah yang lain. Ternyata DU masih tersandwich, mereka bertemu dengan tim nomor 6. Ada FS Slayer yang mengganggu pergerakan dari tim Dewa United. Kemanapun Dewa bergerak kayaknya bakal langsung dipotong oleh tim-tim lain karena di bagian arah mereka itu cukup padat. Bahkan Crescent nggak bisa bergerak terlalu luas. Ada tim FE yang lagi-lagi mengganggu mengganggu rotasi dari tim-tim lain yang bergerak dari arah belakang mereka. Betul sekali, dan kali ini Cryzen bisakah untuk masuk? Ternyata bisa untuk sementara waktu, namun posisinya benar-benar udah kedeteksi oleh Hazel. Utility dilemparkan, Molly dilemparkan, dan akan ada push dilakukan oleh FS Slayer. Cryzen akan cukup pelimpungan karena ada api juga di sana, dan itu dia ter-take down oleh FS Slayer. Hazel mendapatkan 1 kill lagi ke arah tim Dewa United. Misalkan 1 player saja dari Dewa United kali ini, smoke dikeluarkan, dan FA kembali lagi kuat dengan tempat yang mereka miliki, Pasta. Yes, ini bener-bener barbar banget yang dilakukan sama FM. Mereka setupnya rapi banget loh. Lo lihat tadi begitu mendapatkan Crescent, Molotov lempar ke arah sebelah kanan. Dia gerak ke arah kiri, memaksa pergerakannya si Crescent untuk ke arah Molotov yang dilempar sama pemain FE tadi. Itu benar-benar bagus banget untuk membatasi ruang gerak yang dimiliki oleh seorang Crescent. Dan di arah lain ternyata jadi masih meninggalkan satu pemain mereka di belakang. Dan yang dilakukan sama seorang Chul ini bener-bener rapi banget. Dia nggak ngelepas angle-nya sedikit pun dari arah belakang untuk menjaga dan memperhatikan kira-kira masih ada pemain lagi nggak nih di belakang mereka. Jangan sampai terbackstep, dan ternyata GD masih ada 2 pemain mereka di arah blue zone. Betul, dan bahkan langsung dipulangkan ke lobby karena memang Blue Zone udah sakit dari DPS-nya. Peperangan yang terlalu lama ternyata memberikan dampak negatif baik untuk Genesis Dogma dan juga tentu Dewa United yang harus pulang dengan posisi yang cukup buncit. Namun kali ini peperangan juga kembali lagi pecah antara tim BCS Topaz dari tim nomor 7 dan tim Barusa dari tim nomor 8. Namun sepertinya lagi dan lagi ada objektif dari tim nomor 7 untuk hanya melakukan gatekeeping, tidak terlalu terburu-buru untuk selalu menembaki ke arah bagian bawah dan menjaga bagian selatan secara paripurna nih, Pas. Betul, dan lihat setup smoke yang dia lakukan bener-bener rapi banget dengan forting 1 Tayo yang ada di sekitar dia. Ini bisa nahan untuk pergerakan satu tim, dimana satu tim ini udah mulai nge-split pemain-pemainnya. Harus bergerak sedikit untuk menuju ke tempat yang lebih aman lagi, dan ternyata berhasil untuk melakukan checkpoint. Mau nggak mau tim nomor 7 berarti BCS Topaz mereka harus nge-detect tempat tersebut untuk mereka maju ke bagian circle yang cukup aman. Karena lihat circle-nya ke arah tengah, tidak menguntungkan ke satu tim pun manapun. Tidak ke satu pun tim yang diuntungkan dari circle ke-6 kita kali ini. Betul, bahkan berdekatan tadi di sana ya, gue lihat ada Aura yang fight juga dengan tim Tang City. Kemudian juga ada Ryzen yang memulangkan beberapa player tadi. Aura masih cukup mengamuk karena ada Tang City ter-take down 2 player lagi. Di bagian seluruh pinggir dari zona kali ini benar-benar dikuasai oleh banyak tim karena mereka berusaha untuk masuk ke dalam zona yang benar kata Pasta tadi, open field banget kali ini. Bener, ini nggak ada tempat yang enak. Lu ke tengah malah mati sih gua rasa. Itu tengah nggak ada hiding spot sama sekali loh, open field. Satu-satunya cara biar lu bisa survive di tengah adalah dengan setup vehicle yang dipunya, nge-porting vehicle yang dipunya. Tapi lihat, vehicle semua udah pada bonyok. Bahkan kalau kita lihat di pinggir zona, ini fight-nya bener-bener seru banget loh antara tim nomor 8, yaitu ada tim Barusa yang masih komit bersama dengan tim BCS. Tapi ternyata satu persatu pemain dari tim DBS berhasil diamankan. Dan dari seorang Einers lebih memilih untuk melakukan healing terlebih dahulu, tapi satu pemain mereka di bagian depan berhasil ditumbangkan oleh tim BCS. Masih berlanjut rupanya sedikit kontrol dari arah high ground-nya, dan ternyata Eres berhasil mendapatkan dan bahkan meratakan satu tim ke arah lobby. Iya, berarti BCS dari awal benar-benar kuat banget ya untuk menahan tempat tersebut. BCS Topaz berhasil untuk menahan dari rumah batanya dan bahkan sampai akhir mereka bisa meratakan satu tim lagi. 5 tim tersisa di zona ke-6 dan bahkan dari Aura kali ini One melakukan tapping yang cukup on point dengan mini 14 mendapatkan dan bahkan mendapatkan kill demi kill dari tim nomor 13 yaitu Inner Vision yang kali ini kelimpungan masuk karena menjadi target banyak tim termasuk Aura Esports kali ini, Pasta. Benar, Aura bener-bener galak banget, main mereka bener-bener bisa mendapatkan view ke beberapa tim yang ada di depan mereka. Tinggal 4 tim tersisa termasuk Bigetron yang hanya menyisakan Ryzen, the last man standing untuk Red Aliens yang berada di bawah Aura. Jarak mereka nggak terlalu jauh, Aura nggak boleh lengah dan nggak boleh terlalu terlena dengan apa yang mereka lihat di bagian depan. Dengan smoke yang begitu tebal yang ada di bagian depan, karena di bagian bawah, di bagian kanan mereka masih ada Ryzen yang bisa memberikan backstep ke arah Aura. Dan lihat, No Mercy sudah mulai bergerak, tidak ngecek ke arah belakang, tembakan dari arah depan membuat No Mercy langsung melakukan proning, tidak menuju ke arah yang benar-benar terbuka. Dan lihat, Ryzen di sebuah kontainer kuning bersabar dengan mobil yang sudah terbakar.
Betul, ini disiplin banget si game dari Ryzen ya, dia tidak terlalu terburu-buru lagi cari momentum, Oh, no mercy, udah kedeteksi. oh, Dia mungkin masih oh. menghitung lagi akankah ada lawan-lawan dari bagian kiri yaitu Aura yang akan mulai bergerak, karena kalau udah kalah kontes atau kalah secara kuantitas seperti ini, dia justru nggak boleh terlalu terburu-buru untuk masuk ke dalam zona. Oke, harus bergerak perlahan-lahan kali ini Ryzen 5 kill sudah didapatkan dan 3 kill disumbangkan oleh Ryzen. Wow, Jan. Ih, Uh. aduh, gua Wow! yang kaget tuh, gua yakin gak cuma kita, Ryzen juga kaget tiba-tiba ada tembakan dari kanan. Wow, mengejutkan banget tembakan dari BCS Topaz barusan. Betul sekali. 3 tim tersisa kali ini FS, Slayer, Aura dan juga BCS. Tapi sebuah situasi yang tidak terlalu baik justru menurut gua untuk tim FA ya. Karena kedeteksi oleh 2 tim. Sementara BCS ternyata saat bergerak meledak vehicle-nya dan menyulitkan mereka untuk masuk. First aid udah diturunkan. Akan coba digunakan lagi karena ketika masuk pun udah sulit. FA udah ngeliatin, Uh-oh. Aura udah ngeliatin dan Nggak tidak bisa. DPS-nya sakit banget dan lihat Aura sudah menguasai, bisa gua katakan 70% dari zona tembakan ke arah Apoy di sana. Dan itu dia, FE udah bisa mengirimkan 1 player tapi kalah secara kuantitas 3 melawan 2 kali ini. Hazel melakukan tembakan tapi no mercy, ter-take down dan justru bisa untuk mengamankan posisi sementara waktu untuk Hazel di sebuah tiang listrik pasta kali ini. Bener, gue kira tadi bakal ada fight yang bener-bener seru banget antara Hazel dan juga No Mercy, tapi ternyata pick lebih dulu dilakukan oleh seorang Hazel dan berhasil mendapatkan kepala dari No Mercy. Kali ini Hazel sudah berhasil mendapatkan sebuah checkpoint yang begitu berarti dengan posisinya dia saat ini dan harus menghadapi pemain-pemain dari Aura yang tersisa karena satu pemain mereka bakal ditinggalkan di arah belakang, melakukan pick tipis dengan Wah, melakukan jiggle. Kali ini One hampir saja tumbang, tapi Hazel juga hampir tumbang. Pick tipis tapi double pick dilakukan oleh Aura dan winner chicken dinner untuk Aura Esport di match yang kedua. Miramar lagi-lagi berhasil ditaklukkan oleh Aura. Aura Fire kembali lagi ke drop zone mereka, kembali ke kota mereka, San Martin. Benar-benar dikuasai secara aktif. Walaupun No Mercy mungkin tadi ter-take down di bagian akhir, namun benar sekali Pasta dengan pick 2 player. Tentu cukup kelimpungan untuk FE tadi, walaupun juga shout out banget karena FE dengan mengirimkan 1 playernya kalah secara timing tetap bisa setidaknya mendapatkan 1 kill point lagi tambahan dari Aura Esport. Yes, betul banget. Dan tadi Aura 6 kill berarti Jan ya. Karena satu pemain dari FA kalau nggak salah mati sama Blue Zone. Tadi dia ngedapetin 5 kill, No Mercy kalah fight, terus 2 lawan 1 dan Aura yang menang. Berarti kalau perhitungannya tidak salah, 6 kill berhasil didapatkan oleh Aura di match yang kedua untuk yang Miramar. Dan kita masih ada match-match berikutnya. Untuk putaran pertama masih ada Sunhawk dan masih ada 3 match lagi, berarti total ada 4 match. Sunhawk 1 kali, Irengel, Miramar, Sunhawk lagi. Berarti masih ada 2 kali Sunhawk dan 1 kali Irengel dan 1 kali Miramar. Gitu. Iya betul banget, karena kita sebentar lagi nanti akan ke arah first half-nya ya, itu putaran pertama Yap. tadi Sunhawk. Namun kalau bicara Miramar tadi menurut gua itu benar-benar Miramar gitu, ketika di akhir memang open field banget.